Shalom Dewasa Muda CK7. Saya percaya di rumah masing-masing hari kita siap memuji Tuhan, siap membesarkan nama Tuhan. Karena kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yes, amin. Oke, sebelum kita mulai memuji Tuhan sama-sama kita berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaannya kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan bersama dengan kami. Kami bangga kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai memuji bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yuk, come on. Hey! Oh! 1, 2, 1, 2, 3, come on! Hey, 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 hey. Come on! Terangmu yang telah ubah hidup, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Come on, say! Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, say! Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on, say! Whoa, oh, whoa, oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Whoa, oh, whoa, oh, oh, oh. Mulia nama-Mu. Tepuk tangan di sebelah kawan. Hey! Kami percaya kami punya Allah yang mulia dalam setiap hidup Yes, kami Tuhan. amin. Biar segala pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Kalau sama-sama di rumah katakan, To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Say! Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.
tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Come on. Say hallelujah. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang baik Tuhan. Layak untuk kami tinggikan. Yes Jesus. Lord, kami ingin memuji-Mu Tuhan Yesus. Amin. Angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy of it all. Engkau layak Tuhan. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. You are worthy of it all. Yes, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. Engkau layak terima segala kemuliaan Tuhan Yesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. All the saints and angels, all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb. Mari sama-sama nyanyikan, sing. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord Jesus, Amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Engkau layak terima segala pujian dari kami ya Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, sing. Day and
Mari dengan segenap hatimu nyatakanlah lagi kepada Tuhan. Say day and night. Day and night, night and day, let it day and night, day and night, night and day, let it shines arise. Day and night, night and day, let it shines arise. Day and night, night and day, oh day and night, night and day, day and night, night and day, let it shines. Yes, Lord. Oh day and night, night and day, let it shines arise. Day and night, night and day, let it shines arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Engkau layak untuk kami sembah Tuhan Yesus. It all, yes, amen. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari dengan segenap hatimu. You are worthy of it all. Hanya Engkau yang layak terima pujian dari kami Tuhan. You are worthy. Yes, Lord Jesus. For from you are all, amen. All things you deserve. Mari sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan, you are worthy of. Amen. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Engkau yang layak Tuhan, layak terima pujian dari kami. Kemuliaan hanya bagi namamu. Biarlah segala yang bernafas memuji namamu. Engkau Tuhan kami, layak tuh kami sembah. Yaralaba isyaralaba takaralaba yase. Engkau Tuhan kami, syaralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Layak ditinggikan, layak dimuliakan. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan Yesus, Dia Rajamu. Oh, syaralaba takaralaba ralaba 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 ralaba. Raja segala raja Tuhan Yesus, Yesus Yesus. Syaralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Kami meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes Lord, yes Jesus. Come on sing it out, sing. Mari sembah Dia, lebih lagi nyatakan Engkau layak kami muliakan. Syaralaba takaralaba ralaba 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 ralaba. Syaralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Kami ingin puji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hatimu. Oh Jesus, say I exalt. Engkau yang layak Tuhan. I exalt. Hanya Engkau Tuhan Yesus. So deep. Oh Lord, oh I exalt Thee. I so
Sama-sama angkat kedua tanganmu dan nyatakan kepada Tuhan, I exalt. Yes Lord, yes Jesus, I exalt thee. Amen. I exalt thee. Oh Lord, come on, say I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Mari sama-sama dengan imanmu nyatakan kepada Tuhan Yesus. I exalt thee. I exalt thee. Amen. I exalt thee. Oh Lord, come on, sing it out. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh, mari sama-sama nyatakan lebih lagi. Say I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, 'cause you are worthy, Jesus. I exalt thee. Oh, mari sama-sama haleluya. Hanya Engkau yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom 2PM, shalom teman-teman dewasa muda dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya teman-teman pasti akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, dimanapun kita berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu terus memenuhi kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Mengubahkan kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi ya teman-teman ya. Dimanapun kalian berada, percayalah. Pasti ada perubahan di dalam firman Tuhan. Pasti akan menguatkan kita kembali ya. Oke, hari ini tema kita adalah tentang facing addiction and bondage ya. Bagaimana sih kita menghadapi yang namanya ketergantungan dan keterikatan teman-teman ya. Kecanduan dan keterikatan. Nah, hari ini kita belajar nih teman-teman ya. Apa sih sebenarnya kecanduan itu? Oke, kecanduan adalah perilaku kompulsif. Artinya apa? Ada satu dorongan yang tidak tertahankan ya. Sangat sulit untuk dikendalikan secara konsisten ya. Pasti kita akan pikirkan secara konsisten teman-teman ya. Dan obsesi yang mengganggu kita, yang pasti akan merusak hubungan sosial kita. Dan juga akan kecanduan ini bisa mengambil alih kehidupan kita teman-teman ya. Nah makanya bahaya banget nih kecanduan. Kenapa? Karena dorongannya ini nggak tertahankan.
kepikiran terus, resah, nggak tenang gitu ya. Kayaknya aduh ribet begitu teman-teman ya. Kenapa saya bisa sharing tentang ini? Nanti saya akan kasih tahu teman-teman. Karena saya udah pernah ngalaminnya. Makanya saya bisa membagikan tentang ini teman-teman. Nah selanjutnya, dari mana kecanduan itu bisa muncul ya? Kecanduan itu terwujud dalam kehidupan kita bisa dengan banyak cara teman-teman ya. Misalnya orang-orang itu menikmati kecanduan alkohol ya. Ada yang kecanduan makan, kecanduan televisi gitu ya. Kecanduan gadget ya. Kecanduan main game, waduh banyak banget ya. Kecanduan judi, kecanduan seks ya. Pornografi, wah banyak banget ya teman-teman. Kecanduan kerja, workaholic gitu ya. Kayaknya kalau nggak kerja tuh nggak betah gitu dia. Terus gitu ada lagi yang cewek-cewek apa? Kecanduan belanja gitu ya, online shopping dan segala macam. Waduh, kacau ya teman-teman ya. Nah, kecanduan ini muncul dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yang mengizinkan itu terjadi, teman-teman. Yes, karena kita yang membuka hidup kita sehingga itu semua bisa terjadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kecanduan itu dapat muncul dari mana? Tekanan sosial, emosional ya, atau lingkungan teman-teman ya. Perubahan yang mendadak dalam lingkungan kita ya, keadaan keluarga atau kondisi kerja kita membuat diri kita menjadi apa? Kepercayaan diri ini jadi berkurang ya. Begitu apalagi teman-teman, harga diri ya, harga diri yang rendah. Nah, jadi berpikir seperti itu tuh, dan keinginan yang kuat untuk apa? Menghilangkan kecemasan dan stres. Tapi masalahnya semua ini namanya kecanduan, semua kecanduan itu memberikan kita tuh rasa nyaman tapi cuma sementara. Ya, cuma sementara teman-teman. Itu cuma menjadi pengalihan ya, mengalihkan perhatian kita dari masalah kita. Tetapi setelah itu kita akan kembali di dalam masalah kita ya. Kalau yang stres ya tetap stres, depresi tetap depresi gitu ya. Makanya semua kecanduan dari obat-obatan, alkohol, segala macam itu akan memberikan kita kesenangan sesaat doang. Ya, semua itu terjadi, tadi sini kita udah baca teman-teman, karena ada perubahan di lingkungan kita. Entah mungkin terjadi dalam keluarga kita, ya. Mungkin terjadi di dalam lingkungan kerja kita, ya. Mungkin juga terjadi dalam komunitas kita, teman-teman ya. Perubahan terjadi membuat kita akhirnya lama-lama terjerumus dengan yang namanya keterikatan dan kecanduan ini, teman-teman. Nah, selanjutnya di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bilang begini teman-teman. Kesalahan yang dilakukan oleh diri kita ini dalam versi mudah dibaca ya. Yang berdosa sudah jelas. Dikatakan apa? Melakukan dosa percabulan ya. Yang kotor secara moral, hawa nafsu yang memalukan, menyembah berhala, sihir ya, benci, perkelahian, iri hati, marah, memikirkan diri sendiri, menghasut orang lain sehingga orang lain jadi pada ribut ya, memecah belah, cemburu, mabuk-mabukan, berpesta pora dan melakukan banyak hal seperti itu. Sekarang ini kita mesti diingatkan baik-baik ya teman-teman ya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah ya. Firman Tuhan udah jelas tuh bilang ya teman-teman ya, segala sesuatu itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Apalagi kalau membuat kita sampai kecanduan, membuat kita sampai keterikatan dan ketergantungan teman-teman. Oke, so bagaimana sih caranya mengatasi kecanduan dan keterikatan? Nah ini nih teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, hal yang pertama kali yang kita lakukan dalam mengatasi kecanduan keterikatan ini adalah apa? Yang pertama adalah akui apa yang menjadi kecanduan kita teman-teman. Yes, akui apa yang menjadi kecanduan kita. Langkah pertama untuk mengatasi kecanduan adalah membutuhkan pengakuan kita. Ya, pengakuan kita teman-teman. Coba kita pikirkan baik-baik. Banyak orang kalau kita kecanduan tapi kita nggak mau ngakuin. Gitu ya, mungkin teman kita bilang, wah lu kayaknya ada kecanduan ini lo. Wah kayak lu keterikatan ini lo. Wah kalau lu nggak ini kayaknya nggak tenang gitu, resah. Wah pokoknya nggak bisa jalanin kehidupan ini dengan baik gitu ya. Kalau nggak ngelakuin ini dulu, ngelakuin itu dulu. Nah, kalau kita nggak pernah ngakuin teman-teman, susah untuk kita berubah. Ya, jadi kunci yang pertama adalah kita harus ngakuin dulu. Ya, saya kecanduan ini. Ya, saya keterikatan dengan ini. Gitu ya teman-teman ya. Dengan kita mengakui, kita sadar. Mesti sadar nih teman-teman. Kita sadar dulu nih, ternyata saya sudah terikat. Saya sudah jatuh dalam kecanduan ini. Nah ya.
Nah, pada waktu kita memulai proses perubahan itu, pertama-tama adalah kita harus mau untuk mengalami satu perubahan, teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kalau kita udah sadar kecanduan kita, nah makanya teman-teman kalau nggak tahu, nah teman-teman bisa bikin catatan gitu ya. Ini yang paling simpel aja sih. Coba teman-teman bikin catatan gitu ya. Di kamar pada waktu teman-teman sendiri, apa sih yang kalian lakukan yang istilahnya tuh 70% lah dalam kehidupan ini kalian lakukan itu berulang kali. Ya, terus kalian lakukan. Udah gitu kalau kalian tidak melakukannya, kalian itu merasa gerah gitu ya, resah, nggak tenang, gelisah. Wah, ini teman-teman ya. Apa sih gitu ya? Biasanya kalau yang biasanya megang gadget terus gitu ya, waktu kita taruh tuh kayaknya tangan kita tuh gatel pingin lihat, kayaknya ada yang hubungin kali ya, kayaknya ada yang kontak gua, kayaknya ada yang DM gua, kayaknya mesti lihat gitu apa yang terjadi itu. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Kalau narkoba udah jelas. Kalau nggak make narkoba, wah itu langsung resah gitu ya, nggak tenang. Wah, keringet dingin, apa segala macam teman-teman ya. Badan sakit. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Ada sesuatu yang membuat kita resah. Ada sesuatu yang membuat kita nggak tenang. Nah, itu yang harus kita sadari dulu. Teman-teman nggak akan bisa melawan yang namanya kecanduan kalau teman-teman tidak mau menyadari, ya saya kecanduan. Saya butuh pertolongan. Saya mau dilepaskan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, setelah kita menyadari dan kita mengakui ya. Yang kedua adalah kita bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Yes, kita harus datang dulu kepada Dia ya. Segera bertobat untuk mengakui dosa-dosa kita teman-teman. Minta pertolongan Tuhan untuk turut campur dalam mengatasi kecanduan dan keterikatan kita ya. Karena kenapa teman-teman? Kalau kita nggak pernah minta Tuhan, sorry saya mau katakan, seberapa kuatnya kita, seberapa pinternya kita, seberapa hebatnya kita, tekad kita, kemauan kita, pasti kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya kecanduan kita ini teman-teman. Kita butuh pribadi di luar sana yang lebih hebat, yang sempurna, yang tidak terbatas untuk turut campur dalam kehidupan kita. Ya, makanya harus perlu Tuhan dalam kehidupan ini. Nanti di ending saya akan kesaksian, saya kasih tahu teman-teman ya. Kita butuh Tuhan, karena kalau nggak akan bisa kita lepas dari yang namanya kecanduan teman-teman. Ya, kita harus bertobat dan minta ampun di hadapan Dia. Akui, kita udah akuin kecanduan kita, sekarang kita akui di hadapan Tuhan. Ya, aku sudah salah Tuhan. Aku sudah terjebak, ya, aku sudah terikat. Dan sekarang aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Pasti pengampunan daripada Tuhan itu setia untuk kita semua teman-teman ya. Pasti Dia akan mengampuni kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita supaya kita bisa melewati ini semua. Yes, Dia akan memberikan kita kekuatan teman-teman. Yes, Dia bisa bikin mujizat. Yes, Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa melepaskan. Tetapi kita harus minta Dia dulu nih. Artinya apa? Kita harus serahkan kehidupan kita di dalam tangan Dia. Kenapa? Namanya orang kecanduan, namanya orang keterikatan, pasti sebenarnya mereka itu punya Tuhan sendiri. Ya, punya Tuhan sendiri. Entah narkoba, entah free sex, entah pornografi, entah apapun juga tanpa kita sadari itu sudah menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita akan bertekuk lutut ya dengan apa yang namanya kecanduan kita itu. Setiap kali kecanduan kita mau, itu nagih, kita pingin ya, langsung kita ikutin, langsung kita berjuang. Langsung kita akan lakukan apapun juga. Ya, sampai hal-hal yang melanggar hukum. Sampai hal-hal yang melanggar norma-norma agama. Ya, semua akan kita lakukan. Kenapa? Untuk menuruti yang namanya kecanduan dan keterikatan kita. Nah, pada waktu kita bertobat, kita sedang shifting teman-teman ya. Yang tadinya kita menghadap kepada kecanduan kita. Yang tadinya kita menghadap kepada dunia, kepada si iblis. Sekarang kita rubah total. Sekarang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Amin teman-teman. Nah, setelah kita mengakui kecanduan kita, keterikatan kita. Yang kedua kita bertobat dan minta ampun. Selanjutnya apa lagi yang kita bisa lakukan? Selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah apa? Bersiap untuk melakukan perubahan teman-teman ya. Kita siapkan diri kita untuk apa? Membuat perubahan ya. Artinya apa? Siap untuk melakukan perubahan. Artinya kita berhenti untuk membuat alasan ya. Gak usah kita salah-salahin orang lain. Stop salahin orang lain ya teman-teman ya. Ataupun keadaan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita bilang,
Saya jadi begini gara-gara si ini. Apalagi zaman saya dulu ya, gara-gara putus cinta. Waduh, gara-gara gue ditolak cinta gue sama dia, jadi gue jatuh seperti ini. Atau jadi begini gara-gara keluarga saya, a broken home, apa segala macam. Semuanya itu pilihan, teman-teman. Semuanya itu pilihan, ya. Sebenarnya kita bisa tetap hidup di dalam kebenaran. Sebenarnya kita bisa tetap hidup di dalam firman Tuhan. Sekalipun rumah tangga, keluarga, hubungan yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin tidak berjalan dengan baik. Tetapi ada orang memilih untuk apa? Lari dari kenyataan. Nah, makanya dia lari kepada kecanduan-kecanduan. Entah narkoba, entah apapun juga itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menikmati kenikmatan yang cuma sementara. Yes, cuma sementara. Setelah itu, pasti kita akan kembali lagi dengan masalah kita. Kembali lagi dengan problem kita. Kembali lagi dengan depresi kita. Yang semakin lama semakin kuat. Semakin lama membuat kita bisa endingnya bisa berakhir di dalam bunuh diri. Kematian, teman-teman. Ya, jadi kita siap nih melakukan perubahan ya. Udah jangan nyalain orang lain deh. Jangan bilang gara-gara sini, gara-gara situ. Nggak usah. Nggak usah bilang keadaan. Habis gimana dong tempat kantor gue? Habis gimana dong lingkungan? Komunitas, nggak usah salahin sini sana, nggak usah teman-teman ya. Tapi siap, ya saya siap untuk melakukan perubahan. Sekarang selanjutnya, yang keempat. Setelah kita siap, ya teman-teman, selanjutnya adalah membuat kebiasaan yang baru. Ya, membuat kebiasaan yang baru. Nah, kecanduan itu adalah kecanduan itu terjadi gara-gara apa? Sesuatu yang kita lakukan berulang kali. Yes, dari waktu ke waktu. Ya, makanya repetition, pengulangan itu berbahaya, teman-teman. Karena tanpa kita sadari akan membuat kita jatuh dalam namanya kecanduan. Kalau kita repetition, pengulangan dalam firman Tuhan ya bagus. Tapi masalahnya ini adalah pengulangan yang terjadi dalam kehidupan kita gara-gara apa? Pasti namanya kecanduan itu ada permulaannya. Nah itu dia, ada awalnya nih. Nggak mungkin tiba-tiba langsung, wah gue kecanduan nih, nggak mungkin. Pasti ada awalnya, ya. Mau ngerokok juga ada awalnya. Jatuh dalam narkoba ada awalnya. Jatuh dalam free sex ada awalnya. Semua itu ada awalnya. Momen pertama kali kita lakukan. Momen pertama kali kita pada waktu kita melakukannya, saya yakin teman-teman, belum tentu kita bisa menikmatin. Kenapa? Pada waktu kita melakukannya pasti ada perasaan deg-degan. Takut ketahuan, ya. Ada sesuatu dalam diri kita yang bilang, wah ini salah nih, wah ini nggak bener nih, harusnya gue nggak ngelakuin gini. Kalau gue ketahuan bagaimana? Kalau orang lain tahu gimana? Orang tua tahu gimana? Wah pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu kali berhasil, ya, satu kali berhasil gitu ya, kita langsung, aduh untung nggak ketahuan gitu ya, aduh untung nggak ada yang lihat, udah aman. Nah besok pasti kita akan coba lagi, coba lagi deh. Habis kemarin berhasil, nggak ketahuan. Ya besok dicoba lagi tuh. Berterus ya. Lama-lama dari sesuatu yang gak biasa, lama-lama menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Ya, kalau sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita, teman-teman. Kita rasa kalau kita nggak ngelakuin itu, kita merasanya kita nggak hidup. Ya, aduh hidup ini kosong, hidup ini hampa. Gua nggak tahu mesti ngapain lagi kalau gua nggak ngelakuin itu. Nah itu teman-teman, itu semua terjadi gara-gara apa? Kebiasaan. Kecanduan itu terjadi karena ada awalnya. Nggak mungkin orang nggak pernah nyoba tiba-tiba kecanduan, nggak ada. Ya, pasti ada awalnya teman-teman ya. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan, untuk menghilangkan kecanduan ini, kita harus shifting lagi nih. Ya, kita harus mengalami membuat satu kebiasaan yang baru. Ya, yang bertolak belakang dengan kebiasaan yang lama yang membuat kita jadi kecanduan. Ya teman-teman ya, harus ada nih. Misalnya apa? Misalnya tadinya yang kecanduan obat-obatan gitu ya. Mulai ke orang yang kecanduan narkoba gitu ya. Orang yang kecanduan narkoba otomatis pasti kan malas gerak gitu ya. Mager gitu, diem aja gitu ya. Karena dia nge-fly gitu, tenang gitu ya. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang sporty gitu. Gak mungkin, karena kenapa? Dia malas. Ya kasih dia pasti kan diam gitu kan. Terus disuruh digerebek, ayo cuma gini-gini. Gak mau dia. Nah makanya kita harus rubah, ganti. Untuk apa? Cari segala sesuatu, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang bertolak belakang dengan kecanduan kita itu.
mulai olahraga, mulai aktif gitu ya. Pokoknya kita harus lakukan sesuatu yang bertolak belakang teman-teman. Jangan yang sama gitu ya. Kecanduan narkoba, udah deh saya mau berhenti narkoba deh. Sekarang saya jadi minum-minumannya jadi kecanduan alkohol. Nah itu mah sama aja bohong lah kayak gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang bertolak belakang ya. Kita harus ganti dengan kebiasaan yang sehat ya teman-teman ya, kebiasaan yang baru ya, yang tidak membuat kita terjerumus kepada kecanduan lagi. Ya, harus diganti teman-teman. Sorry, nggak bisa di stop ya. Teman-teman pikir, wah kalau gitu saya langsung stop. Wah itu benar-benar perlu banget yang namanya kuasa daripada Tuhan. Mungkin ada beberapa orang bisa, tapi ada beberapa orang juga yang gagal mengalami itu teman-teman ya. Jadi caranya adalah mengalihkan perhatian, mengalihkan ya kecanduan kita itu dengan sesuatu yang lain, yang bertolak belakang. Kalau kita langsung stop terus kita diem-diem aja gitu, sulit teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ngelakuinnya. Ya, dari bangun pagi kita udah biasa ngelakuin itu tuh. Terus sampai malam. Pasti kalau kita nggak ngelakuin, pasti kita akan resah, nggak tenang. Wah, stres gitu ya, bisa berantem kalau gara-gara gituan doang. Nah, makanya harus dialihkan dengan sesuatu yang baru. Dialihkan ya, cari kegiatan-kegiatan ya teman-teman ya, yang bertolak belakang dengan kecanduan kita. Ya, makanya penting banget tuh teman-teman ya, kita punya sesuatu yang baru, kita mau aktif ya, kita mau ikut melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kecanduan kita. Nah terus selanjutnya teman-teman, kalau kita udah punya kebiasaan yang baru, selanjutnya adalah yang kelima adalah keluar dari lingkungan yang lama. Ya, keluar dari lingkungan yang lama teman-teman. Teman-teman gak akan pernah bisa lepas dari yang namanya kecanduan kalau kita masih tetap hidup dalam lingkungan yang sama, dengan komunitas yang sama, ya. Nggak mungkin kita mau lepas daripada alkohol kalau kita tetap hidup di dalam lingkungan para alkoholik. Ya nggak mungkin ya, gitu kan. Dulu saya udah pernah coba sih gitu kan, gagal juga gitu kan. Nggak mungkin kita ngobrol-ngobrol nongkrong, udah tahu kita dulu seorang alkoholik gitu ya teman-teman ya. Terus kita udah berhenti nih, kita mengalihkan, kita sport gitu ya, rajin sepedahan gitu ya, rajin apalah begitu olahraga gitu ya, yang membuat kita pelan-pelan jauh daripada alkohol. Terus nggak lama kita kembali lagi ke teman-teman kita. Ya, lagi pada nongkrong gitu ya, lagi clubbing lah atau segala macam, kita minum mereka minum-minum terus kita enggak. Sorry, nggak akan bisa teman-teman. Pasti kita akan jatuh, pasti kita akan tergoda, pasti kita akan ikut-ikutan lagi. Ya, makanya harus dijauhkan dulu lingkungan itu. Nggak ada deh, dulu sih alasannya begitu. Oh enggak, pasti gue bisa kok, gue kuat kok, gue tahan. Nanti gue nggak ikut-ikutan lagi. Nggak bisa teman-teman. Semua orang yang saya kenal pasti jatuh lagi. Dan parahnya ada orang yang saya kenal setelah itu sudah bertobat dari narkoba, berhenti dari narkoba, dia iseng, dia coba-coba untuk kembali ke lingkungannya. Endingnya orangnya meninggal teman-teman. Ya, orangnya meninggal overdosis. Udah berhenti, tapi gara-gara kembali ke lingkungannya, nggak taunya ketemu-temunya meninggal overdosis. Jadi nggak mungkin bisa kita lewatin itu semua kalau kita nggak punya lingkungan yang baru teman-teman. Ya, nggak akan bisa. Makanya firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan apa? Jangan kamu sesat. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena nggak akan mungkin teman-teman bisa. Ya, nggak akan mungkin teman-teman bisa keluar dari kecanduan, dari keterikatan kalau kita masih tetap tinggal di lingkungan yang itu. Ya, yang sama. Kita harus berubah, kita harus keluar dari lingkungan itu, punya lingkungan yang baru. Ya, bergabunglah di KUL. Bergabunglah di komunitas, ya, di mana kita bisa saling curhat, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, teman-teman, menopang satu dengan yang lain. Pada waktu kita bilang, aduh kayaknya gue gak kuat nih, aduh butuh bantuan nih, kayaknya gue kejebak nih. Nah itulah kita butuh komunitas yang akan menguatkan kita kembali teman-teman. Amin. Nah sekarang saya mau kesaksian teman-teman. Dari semua hal itu, dari semua hal yang tadi kita pelajari teman-teman, saya udah pernah ngalaminnya. Ya, saya punya background itu narkoba teman-teman ya. Saya ngalamin namanya kehidupan narkoba dari kelas SMA itu ya. Saya keterikatan dari semuanya tuh teman-teman ya. Dari ganja lah, alkohol lah, obat-obatan juga nggak jelas gitu ya. Wah yang apa aja pokoknya ada langsung dimakan gitu teman-teman ya, udah kayak makan kacang gitu ya, udah digigit-gigit, udah telan aja begitu ya. Itu saya jalani teman-teman, terus sampai jatuh yang namanya
putau lah, sabu-sabu lah, ekstasi lah, semua. Tapi yang paling begitu mengikat, begitu susah banget tuh keluar tuh namanya putau. Ya, itu begitu mengikatnya mati-matian ya. Dimana kita berusaha untuk berhenti, wah kesakitan luar biasa teman-teman. Badan sakit ya, kepala sakit gitu ya. Waduh, kita nggak berani sampai nggak berani mandi gitu ya, takut sama air ya. Kita pokoknya tuh wah hidung selalu berair gitu ya teman-teman ya. Wah, kita akan lakukan apapun juga untuk mendapatkan yang namanya narkoba itu. Kita akan lakukan apapun juga teman-teman ya. Dulu masih punya uang, tapi lama-lama namanya kecanduan ini pasti akan mau nggak mau pasti akan menarik kita ya. Nah, akhirnya uang semuanya habis. Kalau uang udah habis mau ngapain dong? Nah, ini dia nih, kalau uang udah habis mau nggak mau karena ini kompulsif ya, sesuatu yang mendorong kita, sudah sesuatu yang membuat kita tuh nggak bisa diam gitu. Kalau kita nggak melakukannya, kita akan berpikir banyak hal teman-teman. Yang parahnya akhirnya kita bisa terjerumus di dalam namanya kejahatan ya. Mau nggak mau pasti kita akan buat cari duit, kita akan jual-jual barang lah ya. Akhirnya pinjem-pinjem duit lah, nipu sini nipu sono lah, mencuri lah. Kita akan lakukan apapun juga untuk mendapatkan yang namanya untuk memenuhi kecanduan kita itu teman-teman. Ya, itu dia seremnya teman-teman. Bahkan sampai bermasalah dengan yang namanya kepolisian. Itu gara-gara begitu teman-teman. Nah, makanya kita harus nih lawan itu semua. Dan apa yang terjadi teman-teman? Di dalam kehidupan saya setelah saya berusaha untuk melawan ini semua kecanduan saya teman-teman. Memang waktu itu Tuhan sempat memulihkan saya ya. Tuhan sempat melepaskan saya dari kecanduan saya ini. Tapi saya mau katakan teman-teman, enggak dalam sekejap begitu doang ya. Memang Tuhan bisa lakukan mujizat, bisa. Yes. Memang Tuhan bisa melepaskan, membuat sesuatu yang dahsyat yang luar biasa, bisa teman-teman. Tetapi setelah itu, kalau kitanya tidak menjaga, kalau kitanya tidak punya lingkungan yang baru, pasti kita akan jatuh lagi dalam dosa, dalam kecanduan kita. Kalau kita tidak punya kebiasaan yang baru, pasti kita akan gagal. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Setelah saya lepas dari narkoba, ya, pertama kali saya akuin di hadapan orang tua saya akuin, waduh, saya udah nggak tahu nih mesti ngapain lagi, saya udah kecanduan. Ya, pertama kali sih orang tua saya langsung, wah kok bisa ya, kaget gitu kan. Akhirnya saya zaman itu dibawa ke RSKO Fatmawati gitu ya. Langsung ketemu dengan dokter, diobatin, dikasih obat, ada konseling segala macam teman-teman. Itu saya belum bertobat. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Memang secara fisik dengan obat-obatan bisa sembuh, bisa bisa sembuh. 3 hari bisa sembuh teman-teman. Dan kemudian butuh waktu lagi untuk memulihkan gitu ya. Bisa sembuh. Tapi masalahnya adalah obat-obatan hanya bisa mengobati fisik. Itu dia. Tetapi pikiran, hati, perasaan tidak bisa diobati dengan obat. Dan yang terjadi adalah setelah badan saya udah lepas dari namanya kecanduan, tetapi tetap nih karena saya nggak punya kebiasaan yang baru, saya nggak punya lingkungan yang baru, akhirnya saya iseng-iseng coba-coba lagi, cari-cari lagi. Dan apa yang terjadi? Kena lagi. Jatuh lagi, kecanduan lagi, begitu terus tuh, sembuh, pakai lagi, sembuh, jatuh lagi, sembuh, balik lagi. Wah, sampai enek gitu ya hidup ini teman-teman ya. Nah, terus apa yang terjadi? Sampai akhirnya saya juga udah depresi gitu ya. Saya udah nggak tahu nih mau jadi apa nih ke depan. Masa depan gue seperti apa? Masalahnya kepakai obat-obatan kebanyakan susah untuk mengingat, susah untuk segala sesuatu yang udah terjadi tuh udah lupa gitu ya. Kemarin ngapain lupa. Mau ngomong gagap, mau ngomong au gitu, susah bener mau ngomong teman-teman ya. Di otak mikir tapi nggak nyampe di mulut gitu ya. Otak mikir mau ngapain tapi sampai di mulut berhenti gitu ya. Jadi mulut tuh mau ngomong juga ya gagu gitu ya. Mikir dulu lama gitu ya. Itu yang terjadi teman-teman. Sampai akhirnya adik saya bawa saya ke gereja. Dan pada waktu adik saya mau ke gereja, saya cuma pikir, aduh lu ngapain bawa gue ke gereja? Udah tahu gue lagi kecanduan begini, gue lagi sakit, lagi sakau begini, lagi ngalamin sesuatu yang gak enak, ajak kemana kayak jalan-jalan kayak apa segala macamnya. Tapi adik saya itu enggak, malah bawa saya ke gereja. Ya, waktu itu saya ingat banget ya. Waktu itu waktu tahun 98 itu di Kelapa Gading LC7 itu ada ibadah malam pujian penyembahan. Ya, di situ di mana masih ada ibadah pujian penyembahan, semua orang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Ya. Pada waktu itu saya cuma liatin gitu ya orang-orang di sekeliling kiri kanan saya, kalau mereka bisa ya
merasakan sukacita gitu ya. Mereka bisa merasakan sesuatu tuh mukanya berseri-seri gitu ya, tanpa harus mabok gitu ya, tanpa harus pakai obat-obatan, pakai narkoba. Nah, terus apa yang terjadi teman-teman? Di titik itulah saya akui. Nah, tadi yang saya bilang tuh ya, pertama mengakui, kedua apa? Bertobat, minta ampun ya. Di situ saya cuma bilang, Tuhan, ya, saya memang dulu sekolah Katolik gitu ya, saya tahu lah, Yesus mah tahu lah ya. Lihat di film juga ada, lihat di gambaran juga ada. Tetapi saya nggak pernah memanggil dia sebagai Tuhan. Tetapi di titik itu saya bilang, kalau memang Yesus itu hidup, kalau memang Yesus itu Tuhan, saya mau berubah. Saya sudah enak dengan hidup ini. Saya sudah muak dengan kehidupan saya. Karena saya nggak punya masa depan lagi. Karena otak saya udah messed up, saya mau mikir apa juga susah. Segala sesuatu lupa, ya. Ngomong juga udah lemot gitu ya, udah bolot ya, mau ngomong juga susah gitu ya. Udah gagap, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Dan disitulah saya berserah sama Tuhan. Saya coba bilang apa? Tuhan, kalau memang Tuhan mau menyelamatkan saya, Tuhan mau mengubahkan saya, berikan saya kekuatan. Tetapi kalau enggak, ya udah Tuhan, mendingan dicabut aja nyawa saya. Saya nggak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Karena semuanya yang saya alamin ini, saya percaya nggak akan ada masa depan buat saya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Di saat itu juga Tuhan menyembuhkan saya dalam sekejap ya, tanpa obat-obatan ya, tanpa obat-obatan. Di situ saya cuma bisa nangis. Saya nangis, pokoknya saya keluarin nih semua, saya nangis di hadapan situ ya, di hadapan Tuhan ya. Terserah deh, orang lain mau ngeliatin gue kayak bodo amat, yang penting gue nangis gitu ya. Pokoknya nangis, terus saya cuma bilang, Tuhan, ayo Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya siap berikan hidup saya semuanya hanya untuk Tuhan. Tolong lepaskan saya, tolong sembuhkan saya. Dan pada waktu itu apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba mujizat terjadi ya. Mulut saya bergerak-gerak lidah saya bergerak-gerak sendiri, mengeluarkan suara-suara aneh gitu ya. Saya berpikir, wah, sukses nih, gila deh ya. Gue nggak tahu gue bisa ngomong sendirian, nggak tahu ngomong apa, bahasa juga nggak ngerti. Cuman ya udahlah, namanya juga lagi masa seperti itu kan. Ya udah. Nah waktu pulang, kata sama adik saya, tadi kenapa ya? Kok gue kayaknya ngomong sesuatu yang aneh, yang nggak jelas, yang nggak tahu tiba-tiba bisa ngomong sendiri. Gue udah gila kali ya. Nah gitu ya. Terus adik saya bilang enggak. Itu namanya kepenuhan Roh Kudus, dibaptis dengan bahasa roh, jadi bisa berbahasa roh. Saya pikir apa pula lagi bahasa roh gitu kan. Tapi ya udahlah. Nah setelah itu teman-teman apa yang terjadi? Setelah itu malam saya tidur, saya coba bilang kalau memang Tuhan Yesus benar-benar hidup, saya siap dirubahkan. Saya mau Tuhan pakai saya untuk menjadi kemuliaannya gitu ya. Saya siap deh, terserah Tuhan mau ngapain aja, yang penting saya siap. Saya mau mengalami perubahan. Saya sudah enak dengan kehidupan lama saya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu saya tidur, besok pagi saya bangun, saya sembuh dari semua kecanduan saya. Saya benar-benar lepas dari itu semua. Tapi teman-teman, kita harus punya nih, ya Tuhan bisa bikin mujizat dalam sekejap. Tuhan bisa bikin sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dalam sekejap. Tetapi teman-teman harus mengikuti prosesnya, ya. Harus punya kebiasaan baru, harus punya lingkungan yang baru. Nah, kemudian teman-teman, di dalam pertobatan saya, setelah itu saya mulai shifting dari komunitas. Dari teman-teman saya yang dulu, saya mulai jauhin. Saya mulai nggak bergabung lagi dengan mereka. Saya mulai ikut ibadah youth waktu itu ya. Waktu itu saya masih ingat banget tuh, di LC7 hari Sabtu ada ibadah youth. Saya ikut di situ ibadah youth. Saya mulai punya komunitas yang baru ya. Ikut-ikutan, masih zamannya FA zaman dulu ya. Ikut-ikutan cell group begitu ya. Supaya saya bisa bertumbuh, supaya saya bisa mengenal dalam Tuhan ya. Terus kebiasaan-kebiasaan lama juga dirubahkan teman-teman ya. Saya cari kebiasaan-kebiasaan lama saya tinggalin, sekarang cari kebiasaan-kebiasaan yang baru ya. Mulai baca firman Tuhan ya, mulai coba kan saya bisa main gitar gitu ya, mulai cari-cari lagu, mulai memuji menyembah Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru teman-teman. Mulai rajin olahraga gitu ya. Rajin olahraga, kalau enggak pasti bawaannya males. Bawaannya tuh diem aja gitu ya, kayaknya lemes gitu ya. Nah saya harus lawan itu semua ya, berenang gitu, pokoknya rubah itu semua. Pokoknya bikin kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan kecanduan saya itu teman-teman. Dan itu butuh waktu teman-teman. Nggak langsung semuanya dalam sekejap bisa beres, tapi ada prosesnya. Saya sempat jatuh lagi. Tetapi sekarang karena saya sudah mengenal Tuhan, saya minta ampun, saya bertobat lagi, saya sungguh-sungguh lagi. Saya bilang, Tuhan ayo berikan saya kekuatan. Ayo Tuhan. Akhirnya saya bisa lepas teman-teman. Butuh waktu? Yes, butuh waktu. Tetapi setelah itu saya bisa lepas dari semuanya kecanduan itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai saya. Kalau dulu nggak ada Tuhan,
ada kekosongan dalam hati saya, ada kekosongan dalam kehidupan saya yang membuat saya mencari-cari ya yang lain yang daripada Tuhan ya. Makanya saya jatuh dalam kecanduan. Karena saya pikir dengan obat-obatan bisa membuat hidup saya lebih berarti, ya bisa mengisi kekosongan saya, bisa mengisi kehidupan saya. Tetapi ternyata semua itu salah. Justru malah mengikat, menghancurkan, ya bahkan membinasakan kehidupan saya. Tapi sekarang dengan Tuhan, saya punya masa depan yang cerah. Ya. Dan terakhir, firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya, demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yes, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Inilah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berpikir nggak ada masa depan, sekalipun kita pikir nggak ada pengharapan lagi, tetapi jangan lihat dengan kemampuan kita. Lihatlah Tuhan, bahwa Dia sanggup ya teman-teman ya. Kalau Dia sudah mengalahkan maut di atas kayu salib, Dia sudah mengalahkan dosa-dosa kita, berarti Dia sanggup memberikan kita masa depan di dalam Dia. Nah makanya kita harus datang sama Dia. Kita yang harus sungguh-sungguh di dalam Dia. Baru kita bisa melihat masa depan yang cerah dikatakan di situ. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini teman-teman, saya nggak tahu apa yang menjadi kecanduanmu. Saya nggak tahu apa yang menjadi keterikatanmu. Tetapi kalau hari-hari ini teman-teman mau sungguh-sungguh lepas mengalami perubahan. Yang pertama, akui kecanduanmu itu. Ya, saya memang kecanduan ini. Ya, akui dan mulai tulis teman-teman. Ya, yang kedua apa? Bertobat, minta ampun. Karena hanya Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Ya, kita bisa berobat ke rumah sakit, bisa ke dokter, tetapi itu nggak akan bisa memulihkan manusia yang di dalam kita, roh kita pasti tetap haus. Nah, makanya kita butuh Tuhan yang akan memuaskan kita, teman-teman ya. Yang ketiga adalah apa? Siap mengalami perubahan. Ya, stop komplain. Stop nyalain orang lain, jangan bilang gara-gara ini, gara-gara itu, udah itu tinggalin semua. Sekarang lihat ke depan. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, tapi lihat ada pengharapan di depan sana. Ya, yang keempat adalah membuat kebiasaan yang baru. Ya, tinggalkan itu semua kebiasaan-kebiasaan lama yang menjerumuskan kita kepada kecanduan, keterikatan. Sekarang buat kebiasaan yang baru, ya, yang menjauhkan kita daripada itu semua dan membuat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan yang kelima adalah keluar dari lingkungan yang lama, teman-teman ya. Semua komunitas, teman-teman, orang-orang yang membuat kita jadi kecanduan, jadi keterikatan, tinggalkan itu semua ya. Mari kita punya lingkungan yang baru. Teman-teman kalau belum ada komunitas, teman-teman bisa bergabung di dalam Cool to PM, Cool Dewasa Muda, di mana kita bisa sharing-sharing, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Saya percaya teman-teman, kita akan saling menguatkan, akan membantu, akan menopang supaya kita semua, teman-teman dan saya bisa berjalan di dalam kesempurnaan di dalam Tuhan. Amin. Yuk, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan ini. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kami sudah berusaha, mungkin kami sudah mencoba dengan kekuatan kami, kemampuan kami, kehebatan kami. Ternyata semuanya mentok, ternyata semuanya gak berhasil, ternyata semuanya itu gagal Tuhan. Dan kini saatnya kami datang kepadamu Tuhan. Kami meminta belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon untuk Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kami. Menjadi Tuhan, mengatur dalam kehidupan kami ini Tuhan. Memberikan kami jalan apa yang harus kami lakukan. Supaya kami bisa lepas dari segala kecanduan, dari segala keterikatan. Dan sekarang kami hanya mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami bisa merenungkan firman-Mu, bisa memuji menyembah-Mu dalam pujian penyembahan Tuhan. Dan kami boleh punya komunitas yang baru ya Tuhan. Komunitas yang bisa menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendoakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat luar biasa Tuhan. Iblis boleh menghancurkan kehidupan kami, tetapi masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Aba Yapa. Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Dan saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu. Sedang turun memenuhi generasi dewasa muda Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Teman-teman Tupiam dan teman-teman dewasa muda, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tetapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing mari lihat keadaan diri kita. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Oh Rabaya Shikara Labara Labaya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami. Ampuni setiap pemberontakan kami Tuhan. Ampuni segala sesuatu Tuhan yang kami lakukan bertolak belakang daripada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami kalau kami membuat-Mu sedih Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami yang harusnya binasa, tetapi Engkau mau mati di atas kayu salib untuk menebus kami semua. Sehingga kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, berkati jemaat-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita bersyukur. Oh Rabaya Shikara Labalalabaya Shandara nama. Terima kasih Abaya Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau yang memegang, yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Kami mau berserah total hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sanggup mengubahkan. Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan kami masa depan yang cerah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Abaya Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Aba ya Bapa. Dan sekarang teman-teman saya akan berdoa. Mari para suami angkat tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini.
Jadikanlah mereka imam, raja, dan nabi dalam rumah tangga. Diberkatilah pekerjaan, usaha, dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajarlah dan didiklah anak-anakmu untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah keluargamu, kehidupanmu, dan melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian engkau melesat kepada kesempurnaan Kristus. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan gilang gemilang. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak dunia Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan, engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Sekarang semua jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami berdoa seluruh jemaat diselamatkan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atasnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari para kekasih-kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita. Teman-teman dewasa muda, dimanapun kau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Maranatha, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.